Selamat datang di pengarahan strategis tentang runtuhnya supremasi udara di Timur Tengah yang mengkaji anatomi peperangan asimetris dan kegagalan sistem C4ISR. Peristiwa pemicunya adalah hilangnya KC-135R Stratotanker, tulang punggung operasi udara sejak tahun 1956. Aset penting ini membawa 90.000 kg bahan bakar. Hilangnya pesawat ini di atas Selat Hormuz secara otomatis menghentikan manuver udara lebih lanjut, memaksa jet-jet untuk kembali. Guncangan finansial yang ditimbulkan sangat signifikan, dengan total kerugian aset diperkirakan antara 2,3 miliar dolar dan 2,8 miliar dolar sejak Februari. Kerugian kolosal ini, yang disamarkan oleh rendahnya biaya penghancuran aset, telah menyebabkan perlunya persetujuan pendanaan perang baru. Analisis kerusakan menunjukkan matriks biaya versus kerentanan yang asimetris. Aset seperti E-3 AWACS dan F-15EX hancur atau dinonaktifkan, bukan karena kualitas yang buruk, tetapi karena kegagalan sistem dalam mengidentifikasi ancaman spesifik. Paradigma bergeser dari kualitas ke saturasi. Ini adalah perang saturasi, di mana serangan tidak dirancang untuk menang secara teknis, tetapi untuk membanjiri pemrosesan radar dan menghabiskan rudal pencegat yang mahal. Kualitas superior kehilangan maknanya melawan taktik gerilya elektronik ekstrim. Strategi pengenaan biaya bertujuan untuk menguras anggaran operasional musuh. Strategi ini melibatkan umpan berupa drone senilai puluhan ribu dolar, memaksa lawan untuk mencegatnya dengan sistem pertahanan senilai jutaan dolar, yang pada akhirnya akan menghabiskan anggaran mereka. Jebakan psikologisnya adalah pencitraan cermin. Harapannya adalah untuk melawan dengan logika konvensional. Pada kenyataannya, musuh mengeksploitasi kelemahan pesawat bernilai jutaan dolar dengan mengerahkan ancaman yang terbang di bawah jangkauan sapuan sensor konvensional. Runtuhnya sistem mata dan telinga menyoroti kegagalan C4ISR dan insiden tembakan salah sasaran. Hancurnya pesawat E-3 AWACS melumpuhkan kendali udara, dan kegagalan sistem identifikasi teman atau musuh menyebabkan sebuah F-15EX ditembak jatuh. Arsitektur tanpa wajah bergantung pada dukungan di bawah permukaan. Serangan presisi tidak mungkin dilakukan tanpa akses satelit pihak ketiga dan dukungan kekuatan supersaingan dalam peperangan elektronik. Lingkaran api proksi adalah konsep peperangan multifront. Proksi di Lebanon, Irak atau Suriah, dan Yaman menerapkan tekanan sporadis dan saling terkait, memaksa AS untuk menyebar sumber daya alih-alih berkonsentrasi pada satu titik fokus. Geopolitik energi berputar di sekitar titik-titik kritis ekonomi seperti Selat Hormuz dan Bab el-Mandeb. Penutupan Hormuz akan menyebabkan fluktuasi harga energi global yang sangat besar. Proyek Freedom Uni Emirat Arab merupakan upaya untuk mengatasi kerentanan ini. Kartu truf pamungkas adalah rudal balistik antarbenua ICBM Wildcard Korea Utara. Dengan jangkauan 11.000 km dan bahan bakar padat, rudal ini memberikan efek jerah terhadap radar konvensional dan menegaskan aliansi militer yang telah lama terjalin. Skenario konflik di masa depan berkisar dari dekompresi, dengan berkurangnya ketegangan maritim AS dan inspeksi nuklir, hingga skenario terburuk berupa saturasi ekstrim. Skenario terburuk melibatkan penutupan total Selat Hormuz dan kelumpuhan rantai pasokan energi global. Gesekan perang menunjukkan bahwa rencana di atas kertas tidak pernah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Proyek AWACS senilai 700 juta dolar gagal karena perang elektronik. Manuver jet tempur canggih dinetralisir oleh cuaca dan gesekan operasional yang menyebabkan kegagalan melawan taktik kawanan asimetris. Kesimpulannya, tidak ada teman atau musuh abadi, hanya kepentingan nasional yang abadi. Perang ini menunjukkan bahwa aliansi didorong oleh perhitungan ekonomi, kontrol energi, dan dinamika kekuatan asimetris di luar perjanjian diplomatik formal.